Oke Mas Bro, selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan Jiwa Dragon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke Bung, selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan Jiwa Dragon. Di kesempatan kali ini nih Mas Bos, ada motor Beat. Nah, motor Beat ini itu lucu banget di penyakitnya. Jadi nggak bisa laju dianya ya. Sempat divonis ecunya nih Mas Bro sama maaf sama sama itulah. Oke, sempat divonis ecunya. Tapi kali ini kita coba aja untuk membersihkan throttle bodinya dan kemudian nanti kita ganti untuk TPS-nya. Dan ini serinya itu adalah Beat ESP ya Mas Bro, yang kecil itu yang ramping, beatnya yang seperti ini. Yo kayak Beat Street itu Mas Bro. Oke, langsung saja kita coba seperti apa suaranya. Start engine. Nah, ini normal ya. Nah, tuh kalau digas dianya kayak mau mati itu. Nah, tuh. Udah pokoknya penyakitnya seperti itu ya, kayak ngeri banget digas tuh dianya itu ndak mau. Wis langsung bongkar saja Mas Bro. Di kesempatan kali ini Mas Bro, saya ingin berbagi mengenai motor Beat nih Mas Bro, motor Beat Street ESP ataupun Beat ESP ya. Nah, motor ESP ini itu kasusnya adalah berbet di RPM atas, aliasnya itu sekitar 50 km per jam, 60 km per jam sampai dengan 100 itu ndak bisa Mas Bro. Istilahnya dia itu nggak bisa ngecat, alias saya nggak bisa digaspol begitu. Nah, kalau motor ini itu kan dianya itu punya yang namanya indikator ekonomis ataupun yang disebut juga dengan pengiritan bahan bakar nih Mas Bro. Jadi kalau sobat itu menghidupkan motor Beat ini itu ada tandanya eco. Jadi pada saat econya nyala dianya itu ndak berebet ya Mas Bro. Kemudian kalau digas lagi itu kan econya mati dan kemudian mesin pun menjadi berebet nih Mas Bro. Lalu apa sih kendalanya dari mesin ini ya ataupun motor ini? Pastinya Mas Bro semua itu penasaran. Kira-kira apa sih Mas kok bisa berebet gitu ya? Setelah dicek lebih lanjut mengenai motor ini ya, mungkin dari pertama dulu yang dicek itu adalah tentang injeksinya nih Mas Bro, throttle bodinya ya. Karena di dealer itu udah divonis kalau motor ini itu yang rusak itu adalah ecunya. Jadi yang punya itu nggak langsung ganti ecu, tapi dianya itu pulang dulu dan konsultasi dengan temannya itu, dan temannya itu merekomendasikan untuk diperbaikin di sini Mas Bro. Alhasil motor ini nyampe di sini. Nah, setelah dicek, pertama aku yang bersihkan itu adalah throttle bodinya nih Mas Bro ya. Jadi throttle bodinya itu dibersihkan dan setelah dibongkar ternyata throttle bodinya itu udah bersih Mas Bro. Setelah throttle body dibersihkan seperti halnya injektor, kemudian filter, kemudian ada macam-macam sensornya dibersihkan dan kita start lagi untuk mesinnya. Ternyata masih saja berebet ya Mas Bro. Setelah throttle body dibersihkan, kemudian masih saja berebet dan kemudian kita alih-alih membersihkan klepnya. Dan setelah klep dibersihkan, disekir, disetel, masih saja berebet nih Mas Bro. Tak pantang menyerah Mas Bro. Lanjut kita cek seperti halnya koil, kop busi, itu sama saja Mas Bro, masih saja berebet. Nah, kemudian keesokan harinya saya share sama yang punya motor ini supaya dipinjamkan saja untuk motor Beat ESP yang semacam ini, yaitu adalah yang bukan idling stop ya, karena ini adalah Beat ESP yang bukan idling stop tahun 2017. Dan seperti apa yang direncanakan, yang punya itu membawa motor Beat ESP yang sama, bahkan warnanya pun sama. Dan kemudian
kita tukaran ini apa namanya ecu ya, karena dari awal emang yang divonis itu adalah ecunya nih Mas Bro. Setelah ganti ecu dengan ecu yang satunya lagi, istilahnya dengan pit ESP yang masih waras, dan dipasangkan ke sini ternyata sama saja berebet nih Mas Bro. Nah tuh kan udah kelihatan kalau ecunya itu enggak rusak ataupun enggak bermasalah ya. Dan begitu pula setelah dipasang sebaliknya ecunya motor ini dipasangkan ke yang satunya lagi, ke yang enggak error, dan kinerjanya itu masih standar nih Mas Bro. Ibaratnya udah poin ecunya itu enggak rusak ya. Jadi fatal banget kalau seumpama udah beli ecu ya, tiba-tiba bukan ecunya, sakitnya itu di mana gitu ya. Oke lanjut, setelah ganti ecu itu nggak mempan nih Mas Bro. Nah kemudian aku mengganti yang namanya filter ataupun saringan bensin ya, yang ada di tangki ini BBM-nya. Dan kemudian dicoba juga tetap masih sama saja. Setelah mengganti filternya, kemudian saya ganti juga untuk full pumpnya, juga sama saja. Kemudian saya ganti untuk injektornya nih Mas Bro, juga sama saja. Kemudian ganti apa lagi ya? Ganti TPS-nya nih Mas Bro. Throttle position sensor juga sama saja, hasilnya nihil, aliasnya masih berebet di RPM atas. Lalu apa sih kendala terakhir dari sebuah penyakit pit ESP ini Mas Bro? Telah ganti semuanya ya, seperti halnya filter bensin, kemudian full pump, ada injektornya juga udah sempet diganti dan masih saja berebet nih Mas Bro. Ini apa namanya, di scan pun ndak ada masalah ya, dari awal hingga akhir saat ini itu ndak ada masalah. Nah kemudian yang terakhir setelah semuanya udah selesai, tadi ada filter full pump, ada full pumpnya, kemudian injektor, ada TPS-nya juga. Dan yang terakhir saya yang otak-atik itu adalah ini Mas Bro, sensor apa ini namanya, sensor IACV atau yang disebut juga idle air control valve ya. Aduh, namanya susah banget. IACV, idle air control valve ya, yang di sebelah sini itu kan ada apa namanya, ada pernya ya Mas Bro. Di dalam IACV itu kan ada per yang semacam ini nih Mas Bro. Nah ini pernya itu kan lembek banget, saya ganti supaya lebih keras menggunakan apa namanya, per. Ini per punyanya Aircut Valve dari motor Karisma juga Jupiter Z. Nah saya masukin saja nih per yang semacam ini yang cenderung keras, dimasukin ke sensor tadi Mas Bro, atau yang disebut juga sensor IACV, idle air control valve. Waduh Jan ya, dimasukin ke sini blesek ya. Nah setelah dimasukin ke sini dan dicoba, ternyata tarikannya wis koyo peluru Mas Bro. Setelah kita ganti ya macem-macem, ada injektor, ada throttle body, bukan throttle body, injektor, ada injektor, kemudian ini pompanya, kemudian filter, ada TPS, dan terakhir itu kita mengganti dengan per yang lebih keras untuk sensor IACV-nya, idle air control unit. Iya, idle air control valve. Iya. Nggak sampai di situ Mas Bro, setelah dicoba bisa lari, udah kayak peluru ya, wes ngeri banget. Wes udah kayak peluru, tapi nggak sampai di situ Mas Bro. Kita cek lagi di mana sih kira-kira poinnya kok bisa merebet gitu ya. Kita cek lagi satu persatu, seperti halnya TPS kita ganti, kemudian ada apa lagi ya, ini full pump kita ganti juga, kemudian apa lagi ya, iya TPS dan full pumpnya kita ganti dulu, dan ternyata berebet nih Mas Bro. Nah kemudian kita ganti lagi TPS-nya dengan yang baru, masih saja berebet.
setelah kita oplos ya, seperti halnya full pump, kemudian TPS, kita gonta-ganti, ternyata titik permasalahannya itu ada di full pumpnya. Nah, ini adalah full pump dari Beat Street ESP ataupun PTSP ya tahun 2017. Ternyata full pumpnya emang udah lemah. Jadi dugaan awal yang divonis itu adalah ECU-nya. Akan tetapi titik permasalahannya itu ada di full pumpnya dan juga ada di sensor IACV-nya atau idle control. Oh ya, idle air control valve ya. Jadi 2 poinnya. Jadi ini yang bikin berebet dan juga full pumpnya. Tapi tidak semua motor PTSP mempunyai penyakit yang sama seperti halnya Beat yang satu ini, yaitu adalah berebet. Dengan endingnya penyakitnya itu adalah di full pumpnya dan di IACV-nya Mas Bro. Jadi nggak semuanya motor Beat berebet itu di kedua komponen tersebut. Paling nggak kita menyempurnakan, kita ngecek lagi satu persatu terkait dengan komponennya ya, seperti halnya filter, kemudian full pumpnya, kemudian TPS-nya, kemudian IACV-nya, kita cek semuanya. Sampai coil pun saya cek dan masih oke-oke saja. Dan itulah endingnya ya Mas Bro. Jadi kita ganti full pumpnya dan motor udah beres ya, dengan penyempurnaan sedikit di IACV-nya, yaitu adalah idle air control valve. Kurang lebih seperti itu. Jadi udah jelas banget ya. Semoga video ini jadi masukan buat sobat semua yang mempunyai motor yang sukanya itu berebet ya, nggak bisa digaspol. Setelah dicoba motor ini dengan top speed itu 100 kurang sedikit nih Mas Bro. Setelah diisi bensin di pom bensin itu udah mencapai 100 lebih sedikit untuk top speednya. Ya, aku sih hanya memandangi di bagian speedometernya ini Mas Bro ya. Ya, bohong atau enggak ya, intinya seperti itu ya. Oke ya wis Mas Bro, penyakitnya udah beres. Thank you banget dan semoga bermanfaat buat sobat semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.